Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yang fa'una. Nah, hayabina an wasil dirasatan al-yaum fil maddah qawaid lugha al-arabiyyah, yakni di kitab Al-Muyassar Al-Mujallad As-Sani. Mari kita masuki pembahasan malam hari ini pada pembelajaran kaidah bahasa Arab, yaitu pada kitab Al-Muyassar jilid yang kedua ya. Nah, di sini qadwa salat dirasatun al-yaum fil madda al-fi'li. Kita sudah masuk pembelajaran pada kesempatan kali ini pada jenis-jenis fi'il ya. Nah, di sini untuk fi'il kita lihat dulu sebentar. Kita akan sedikit fokus kepada fi'il-fi'il sulasi dan rubai. Nah, oke. Fi'il itu ingat ada fi'il sulasi, ada fi'il rubai. Nah, ini ya, kita sedikit mengulas dan memperdalam karena kemarin itu hanya sekilas pengenalan saja, dan sekarang kita akan lebih kepada detailnya. As-sulasi, nah, yaitu adalah yang huruf aslinya ada 4 huruf, sedangkan rubai itu makanat ahrufuhul asliyatu arba'atan. Kalau rubai itu yang huruf aslinya itu ada 4. Ini ya, bahasa Arab itu tidak akan lebih untuk fiilnya nih. Untuk fiilnya tidak akan lebih daripada huruf aslinya ya. Huruf aslinya tidak akan lebih daripada salasah, nah ini 3 atau arba'ah atau 4. Ini fiilnya saja. Nah, huruf asli 3 itu yang disebut rubai. Di sini contoh-contohnya khoroja itu kan 3, nasoro itu kan 3 huruf aslinya, gofaro itu 3, khoroja keluar, nasoro menolong, gofaro mengampuni. Sedangkan yang rubai itu memang huruf aslinya itu ada 4, seperti di sini zalzala. Nah, apa itu zalzala? Berguncang ya. Kemudian waswasa, yuwaswisu. Nah, itu waswasa itu aslinya ya begitu, asli wau sin waswasa. Kemudian dahroja. Dahroja juga itu memang dal, ha, ro dan jim ini bukan huruf-huruf tambahan apa-apa, tapi memang dia itu hurufnya huruf asli ya. Nah, dahroja ini artinya apa? Menggulung atau menggulingkan ya, menggulirkan atau menggelincirkan, itu dahroja. Seperti kita menggulung sesuatu, menggulung karpet, menggulung alas tikar, itu dahroja, menggulung. Nah, ini kata kerja yang terdiri dari 3 huruf dasar: zalzala, waswasa, dahroja, khoroja, nasoro, gofaro, itu yang sulasi. Nah, kemudian wa kullun minhuma. Nah, ini yang paling penting, ternyata di dalam sulasi dan rubai ini dia itu ada yang murni, yaitu yang disebut dengan mujarrodun. Mujarrodun itu murni atau kosong, maksudnya tidak ditambahin apa-apa lagi. Kalau mazidun itu mazidun fi, baru itu yang ditambah lagi. Maksudnya apa sih ditambah lagi? Untuk merubah makna. Misalkan dari apa ya, dari mengikat jadi terikat. Nah, jadi kalau di dalam bahasa Indonesia itu semacam perubahan menggunakan sisipan, dari mengikat menjadi terikat. Nah, itu gunanya mazid di dalam fi'il bahasa Arab itu, merubah makna. Bisa saja dari mengikat menjadi terikat, atau menggabungkan menjadi tergabung, dari mengumpulkan menjadi terkumpul. Itu gunanya mazid, itu merubah ya, merubah makna asalnya dari menjadi ter. Contohnya seperti itu. Bukan hanya itu saja, tetapi nanti ada seperti la masa, menyentuh. Kalau la masa saling menyentuh, kan berbeda itu maknanya. Mazid itu, kenapa ada mazid di dalam bahasa Arab? Yaitu untuk merubah makna dari kata yang dimaksud. Itu kegunaan mazid. Kalau mujarrod, ya kalau mujarrod mah itu kata yang aslinya begitu.
kata secara kamusiahnya yang dasar begitu. Tapi kalau mazid itu ini justru mazid itu kegunaan ilmu tasrif karena kita ingin mengetahui mazidnya seperti apa. Ini ya kegunaan ilmu tasrif. Kemudian kalau yang sulasi mujarrad nih di sini, nah ya ini mah kalau sulasi mujarrad min ghairi ziyadatin alaiha, tanpa tambahan ya di huruf itu. Kalau salima ya salima, kalau jahada ya jahada, nggak ada tambahan apa-apa. Nah kemudian di sini kita sedikit agak fokus sekarang pada sulasi mazid, atau kita belajar sulasi mujarrad dulu sebentar ya. Sulasi mujarrad dulu ya sebentar. Kita akan masuk dulu sulasi mujarrad kalau gitu ke slide selanjutnya. Kita masuk slide Microsoft Word dulu sebentar. Saya akan menjelaskan sulasi mujarrad biar sedikit lebih mendalam ya. Masuk Microsoft Word dulu sebentar. Halo, Ibu Erni sudah masuk belum? Oh belum, Ibu Erni belum masuk ya. Oke, sudah kelihatan Microsoft Word-nya? Tes 1 2 3. Suara saya kedengaran nggak ya? Terdengar Ustaz. Oke. Nah, di sini kita akan mempelajari mengenai jenis-jenis kata kerja sulasi mujarrad. Ini kita masuk dulu kepada ilmu sorof yang dasar dahulu. Nah, ini yaitu al-fi'lu, fi'il, sulasi yaitu fi'il yang khusus atau hanya 3 dasar, huruf aslinya 3, al-mujarrad yang murni tanpa tambahan. Mujarrad itu asli atau kosong ya bahasa terjemahan. Nah, apa fi'il sulasi mujarrad itu? Ada 6 bab atau ada 6 pola. Pola pertama, fi'il madinya fa'ala. Fa'ala, fi'il madinya fa'ala. Fi'il madi itu apa? Kata yang telah lalu, kata kerja yang telah lalu. Sehingga kalau kita mengucapkan kataba itu adalah telah menulis dia seorang laki-laki. Kalau yaktubu adanya ya, yaktubu itu akan atau sedang menulis dia seorang laki-laki. Nah, kalau fi'il mudhari'nya dari fa'ala, yaf'ilu, 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 fa'ala yaf'ilu, kesananya masdar ya. Fa'ala yaf'ilu fa'lan, masdar. Kemudian selain fa'ala yaf'ilu, nah pola yang kedua fa'ala, fa'ala yaf'ulu. Nah, ini seperti kata yaktubu. Nah, kalau fa'ala yaf'ilu contohnya jalasa yajlisu. Kalau fa'ala yaf'ulu itu bentuk daripada kata yaktubu. Nah, kemudian kata yaktubu kutuban, fa'lan. Kalau isi masdar itu tergantung kamusnya ya. Kalau kamusnya macam-macam, nanti dalam jalasa yajlisu dilihat aja itu di kamusnya isi masdarnya apa. Itu pasti ada isi masdar itu di kamus, dilihat, nggak bisa ditebak-tebak ya. Memang harus berdasarkan kamus isi masdar itu. Karena masdar itu apa? Sumber. Sumber itu ya sumber dari orang Arabnya, isimnya itu begitu. Makanya tidak bisa kita tebak-tebak, tebakan isi masdar seperti apa, nggak bisa. Tetap harus dilihat merujuk ke kamus. Misalkan isi masdar dari jalasa yajlisu apa? Lihat di kamus. Oh, ternyata julusan atau jalsatan. Oh ya, pakai yang itu. Misalkan kata yaktubu, isi masdarnya apa di dalam kamus? Cari di kamus. Ternyata kutuban atau kitabatan. Nah, pakai yang itu. Karena isi masdar terkadang mempunyai 1,
terkadang mempunyai 2 atau lebih isim masdar itu ya. Nah, kemudian ini ada pola yang ketiga, ini fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu. Pola yang ketiga fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'alu. Nah, fa'ala yaf'alu, mana'a yamna'u, mana'a yamna'u menghalangi ya, mana'a yamna'u itu pola daripada fa'ala yaf'alu, atau fataha yaftahu juga ya bisa, itu dari fa'ala yaf'alu fa'lan, fa'lan. Kalau secara pola mah dasarnya untuk isim masdar itu secara apa istilahnya ya, nazomannya tetap menggunakan fa'lan atau fa'latan ya. Tapi nanti dilihat untuk isim masdar itu tetap harus melihat ke kamus ya, karena tidak akan sama isim masdarnya, berbeda-beda. Yang akan sama pola-pola ini aja, fa'ala yaf'ilunya ya, yang seperti itu pasti sama karena itu polanya tetap. Kemudian yang selanjutnya fa'ala yaf'ulu sudah, fa'ala yaf'alu sudah, fa'ila yaf'alu sekarang. Nah, yang di kasroh ainnya fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'alu. Nah, fa'lan, fa'ila yaf'alu, rohima yarhamu ya, rohima yarhamu itu dari rohima yarhamu menggunakan yang ini, fa'ila yaf'alu, rohima yarhamu. Kemudian yang nomor 5, pola yang kelima fa'ila yaf'ilu. Nah, kalau ini i fa'ila yaf'i, fa'ila yaf'ilu. Nah, fa'ila yaf'ilu fa'lan, fa'ila yaf'ilu fa'lan. Nah, fa'ila yaf'ilu fa'lan ini ain apa ya contohnya, apa ya, nanti saya lupa lagi. Untuk fa'ila yaf'ilu ini ada yang tahu kira-kira dari fa'i fi'il apa dari fa'ila yaf'ilu? Kalau fa'ula yaf'ulu yang terakhir karuma yakrumu ya. Kita lihat dulu ke bawah dulu untuk nah, sekarang yang fa'ula. Kalau sajud ini fa'ula yaf'ulu, karuma yakrumu ya, fa'ula yaf'ulu, fa'ula yaf'ulu. Hamila yahmilu. Nah, ya, nomor 5 itu bisa hamila yahmilu ya. Hamila yahmilu itu ain fi'il madinya di kasroh, ain fi'il mudhari'nya di kasroh. Nah, kalau yang kedua apa? La yaf'ulu, karuma yakrumu. Nah, ini fi'il madinya ainnya di dhammah, yaf'ulu fi'il mudhari'nya ainnya di dhammah. Nah, sebetulnya polanya hanya di sini saja. Kalau fi'il sulasi mujarrad hanya ada 6 ya. Jadi tidak akan lebih dari ini karena memang fi'il sulasi mujarrad polanya yang pertama fa'ala yaf'ilu, yang mana ainnya a-nya dengan fi'il madinya, i-nya dengan fi'il mudhari'. Yang kedua fa'ala yaf'ulu. Nah, itu kataba yaktubu ya. Fa'ala yaf'alu, mana'a yamna'u. Nah, hamila yahmalu, fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu. Kemudian hamila yahmilu atau mana'a yamna'u untuk fa'ala yaf'alu. Rokiba yarkabu, fa'ila yaf'alu bisa rokiba yarkabu, fa'ula yaf'ulu, karuma yakrumu. Nah, bagaimana kita menentukan suatu kata kerja itu masuk fa'ala yaf'ilu atau fa'ala yaf'ulu sih, atau fa'ala yaf'alu sih, atau yang keenam ini fa'ula yaf'ulu. Nah, ini jangan dibikin pusing ya, karena suatu kata kerja itu tetap merujuk ke kamus. Itu aja yang mudah mah. Walaupun kita tidak hafal tasrifan ya. Ini tasrifannya apa? Ya sebetulnya lebih bagus ya hafalan tasrif juga, tapi kita bisa melihat misalkan ini fi'il madi dari
dari yasjudu apa sekarang bisa apa namanya, bisa dilihat di kamus langsung ya. Nah, misalkan kita cari di sini contohnya, kita cari sebuah kata, kata dalam bahasa Indonesia dulu. Contohnya apa ya, makan, jangan makan atau tidur. Tidur dalam bahasa Arabnya tidur. Kata kerjanya, oh itu mah nama, ada itunya ya, jangan membaca tuh ya yang udah. Bohong dalam bahasa Arabnya bohong itu kan kadzabayak dibu. Nah, ternyata di sini kadzabayak dibu. Nah, berarti fi'il mudhari'nya dia masuk kategori mana? Kadzabayak dibu. Yang kedua, ketiga, keberapa? Yang ke satu. Nah, di sini udah ada di apa namanya, di kamus sudah kita ketahui bahwa kadzaba fi'il mudhari'nya adalah yakdzibu. Nah, fi'il isim masdarnya kadzban. Ini sudah komplit di kamusnya, karena memang untuk bahasa Arab itu kita harus selalu mengacu ke kamusnya untuk mengetahui fi'il ini, fi'il mudhari'nya yakdzubu, yakdzibu, yakdzabu. Tidak bisa diprediksi begitu saja ya, karena harus berpatokan kepada narasumbernya asli, yaitu ke kamusnya. Kemudian contoh lagi kata yang lain di sini, apa ya? Coba kasih ide kata apa yang mau kita cari di dalam bahasa Arab? Kata kerja. Sajadah kan. Sajadah saja. Sujud ya. Nah, kita lihat sujud di sini. Nah, lihat sajadah di sini sudah otomatis fi'il madinya ada sajadah. Fi'il mudhari'nya yasjudu. Isim masdarnya sujudun atau sujudan. Sajadah yasjudu masuk pada kategori yang mana nih di sini? Nomor 2 Ustaz. Nomor 2 kan, sajadah yasjudu. Nah, begitu. Jadi cara menentukan suatu fi'il di dalam bahasa Arab itu masuk kategori mana, tinggal lihat saja langsung ke kamus, karena memang seharusnya gitu, kita mengacunya langsung ke kamus. Nah, ini mah patokan ya. Fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu, dan fa'ula yaf'ulu ini tidak akan lepas dari ini maksudnya. Semua kamus yang kata-kata di dalam kamus itu tetap berpatokannya hanya pada 6 ini. Yang sulasi mujarrad ya maksud saya. Kita kan baru berbicara dulu sulasi mujarrad, yaitu huruf 3 yang asli. Huruf 3 yang asli. Nah, nanti kalau ada huruf 4 yang asli itu beda lagi. Itu berbeda lagi. Nah, bagaimana kira-kira untuk sulasi mujarrad ini, gambaran besarnya bisa dipahami bahwa yang 6 ini patokan dasar. Bisa dipahami mungkin ya. Nah, bisa. Nah, ini jadi intinya penggunaannya ke kamus. Ketik kata kerja, nanti bisa langsung kelihatan fi'il madinya, kata kerja untuk past tense-nya apa, kata kerja untuk present dan continuous-nya apa. Present continuous itu fi'il mudhari gitu, yang akan atau sedang itu fi'il mudhari gitu. Nah, kemudian kita akan tahu juga isim masdarnya apa. Ada langsung di sini pun betul. Isim masdar tuh ada, sujudun isim masdarnya. Fi'il madinya sajada. Jadi sudah pasti kita tahu, oh bukan sajida, bukan sajuda. Di sini udah dikasih tahu langsung. Yasjudu di kamusnya langsung bahwa yang tepat adalah yang itu katanya. Nah, itu ya cara menggunakan kamus disesuaikan dengan ilmu tasrif itu seperti itu. Jadi sulasi mujarrad itu ada 6 ini. Patokannya tidak akan loncat dari yang ini. Itu maksud saya ya, sulasi mujarrad. Nah, kita akan masuk lagi ke sulasi mazid sekarang. Kita loncat sulasi mazid. Oke. Share kembali ya yang tadi. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke sulasi mazid. Sulasi mazid yaitu huruf 3 yang ditambah. Nah,
ini berbeda. Ingat sekali lagi tadi ada ruba. Oh iya, jangan lupa ya tadi begini biar tidak bingung. Sebentar. Sulasi sama rubai itu ada mujarrad, ada mazid. Jadi begini, secara mendasar kata di dalam bahasa Arab itu ada apa? Ada yang 3, ada yang 4. Yang 3 sebutnya sulasi, yang rubai yang 4 sebutnya rubai. Baik yang sulasi yang aslinya 3 atau yang rubai yang aslinya 4 itu sama-sama terbagi kepada 2, maksud saya gitu. Sama-sama terbagi kepada 2. Dia itu ada yang murni dan ada tambahan. Ada yang murni, ada tambahan. Begitu juga rubai. Rubai juga ada yang murni, ada tambahan. Kalau yang murni artinya hanya 1. Tetapi kalau mazid, nah justru mazid itu untuk merubah makna, kata saya tadi. Dari menjadi nah, seperti itu gunanya mazid itu. Nah, sekarang kita masuk dulu kepada yang sulasi. Tadi mujarodnya sudah hanya 6 kan, mujarod. Sekarang kita masuk kepada yang sulasinya, yang mazidnya, yang ditambah, yang bisa merubah makna. Oke, kita lihat di sini. As-sulasiyul mazidu. Sulasi yang ditambah. Nah, ini kata yang 3 huruf tetapi ditambah. Masih ada layarnya kelihatan? Ada Ustaz. Oke, nah di sini sulasi mazid itu ininya sedikit loncat-loncatan sinyal saya. Oke, nggak apa-apa. Mazida ala ahrufi madihi as-salasa, yang ditambahkan kepada fi'il madi yang 3. Nah, di sini contohnya karuma. Karuma yakrumu dari yang apa? Karuma yakrumu. Karuma yakrumu. Tadi Dari karima kan? dari fa'ula yap. Oh, Bab 6. Bab 6 fa'ula yap ulu. Karuma yakrumu. Karuma yakrumu ini walaupun dia sulasi mujarodnya bab ke-6, bab ke berapapun, dia tetap bisa ditambah. Kenapa? Karena karuma itu adalah mujarod dan setiap mujarod boleh mazid. Setiap kata kerja yang murni baik yang 3 atau 4 boleh mazidun, ditambah. Kita tambah karuma. Karuma ini kita tambah alif di akhir, di awalnya bukan akhir. Karuma menjadi akroma. Nah, karuma menjadi akroma. Karuma asalnya mulia. Akroma akan berubah. Karuma asalnya telah mulia, dia seorang laki-laki. Karuma itu fi'il madi dari fa'ula ya. Karuma telah mulia, dia seorang laki-laki. Tetapi kalau akroma terjemahnya jadi berbeda. Akroma adanya alif di awal menjadi akroma, telah memuliakan, dia seorang laki-laki. Memuliakan siapa? Nah, harus ada yang dimuliakan. Nah, kalau karuma ini kata kerjanya lazim. Lazim itu apa? Tidak membutuhkan objek atau bahasa Indonesianya intransitif. Kalau akroma, dia ini adalah kata kerjanya menjadi mutaadi. Mutaadi itu membutuhkan objek, bahasa Indonesianya disebutnya transitif. Telah memuliakan dia kepada seorang guru. Nah, misalkan ada objeknya. Kalau karuma nggak mempunyai objek, nah itu gunanya mazid. Mazid itu merubah makna suatu kata kerja. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu penggunaan sisipan. Jadi asalnya misalkan tidur berarti seseorang tidur ya dengan dirinya sendiri. Tetapi menidurkan, misalkan ibu menidurkan seorang anaknya, kan menidurkan jadi berbeda lagi makna. Nah, itu guna mazid itu merubah makna sebagaimana sisipan di dalam bahasa Indonesia bisa merubah makna dari kata kerja. Nah, kemudian jahada menjadi ijtihada. Jahada menjadi ijtihada. Kita lihat jahada arti aslinya apa? Jahada. Apakah dia lazim atau muta'addi ya? Jahada. Nah, jahada itu daya dan upaya.
berusaha keras, usaha, upaya, bersungguh-sungguh, berjihad. Jahada di sini adalah sulasi mujarrad. Fi'il madinya apa, dari bentuk apa? Jahada yajhadu. Jahada itu fi'il mudhari'nya yajhadu. Jadi fa'ala yaf'alu ya. Jahada yajhadu ini dari fa'ala yaf'alu. Nah, kemudian kita rubah menjadi ijtahada. Ini ada tambahan. Apa saja tambahannya dari ijtahada? Ada berapa huruf itu tambahannya? 2 Ustaz. Nah, ijtahada ini artinya bergiat. Jadi ini menjadi lazim. Kalau jahada mengupayakan, ijtahada bersungguh-sungguh. Ini berbeda. Kalau jahada dia itu memerlukan objek. Jahada itu mengusahakan. Kalau ijtahada itu dirinya sendiri berupaya. Nah, ini tidak butuh objek, justru kebalik. Kalau ini alif dan ta tambahannya. Kalau yang di atas akroma hanya alif saja. Nah, kalau yang ini karuma menjadi akroma, menjadi melazim, memutaadikan. Nah, kalau karuma jadi akroma, memutaadikan. Ini kebalik. Kalau jahada menjadi ijtahada, yang asalnya menjadi objek, menjadi hilang objeknya, menjadi ijtahada. Seseorang itu bersungguh-sungguh. Ya, bersungguh-sungguh itu dirinya sendiri. Kalau ini mengupayakan, kalau jahada ada yang diupayakan, harus ada sesuatu yang diupayakan. Nah, jadi kegunaan mazid dengan alif dan ta adalah menjadikan lazim suatu kata kerja. Nah, contoh yang lain itu tambahan yang satu kalau alif, kemudian tambahan yang kedua mazidnya ada 2 yaitu alif dan ta. Nah, itu mazid ya, sebut mazid itu begini, ada tambahan. Nah, kemudian yang di bawah ada 3 tambahan. Apa saja ini? Dari gofaro menjadi istaghfaro. Ada berapa tambahan itu? Alif, sin dan ta. Ini ada 3 tambahan ya. Nah, dari gofaro menjadi istaghfaro. Gofaro artinya mengampuni. Gofaro itu mengampuni. Harus ada yang diampuni orangnya, harus ada objeknya atau maf'ul bihnya. Tetapi kalau istaghfaro itu meminta ampun. Jadi kegunaan alif, sin dan ta di sini lit tolab, memintakan sesuatu. Di sini apa yang dimintakan? Al-ghafaro atau gufronan. Istaghfaro meminta atau tolabul istighfar, bukan tolabul istighfar. Tolabul gufroni ya, tolabul gufroni yaitu meminta pengampunan. Istighfar itu sama dengan tolabul gufroni, istighfaron, permintaan ampun. Jadi alif, sin dan ta gunanya maknanya memintakan. Nah, ini guna dari yang disebut mazid. Mazid itu merubah makna. Nah, jadi kenapa ada mazid? Kok jadi ribet ya ada mazid? Ya, itu gunanya adalah untuk merubah makna menjadi kata atau maksud yang lain. Nah, itu yang sulasi mazid itu ya. Nah, sekarang kita masuk yang ke rubai-nya. Rubai juga sama. Ada yang mujarrad dan ada yang mazid ya. Nah, kita lihat yang mujarradnya hanya yang seperti ini aja, fi'ilnya zalzala, waswasa. Kalau zalzala yuzalzilu, fa'lala yufa'lilu, waswasa yuwaswisu, fa'lala yufa'lilu. Tidak akan jauh dari fa'lala yufa'lilu, zalzala yuzalzilu, waswasa yuwaswisu, zalzalatan atau wasatan, atau banyak contoh yang lain ya, yang 4 begini. Ini 4 huruf. Zai, lam, wau, sin. Nah, kemudian dan seringkali ya untuk kata rubai ini banyak juga dari bahasa suara. Dari bahasa suara. Zilzal, zalzala itu semacam bahasa suara. Itu dari bahasa suara itu waswasa yuwaswisu, ada sesuatu yang bikin waswas. Itu semacam bahasa suara ya, tetapi dibikin kata kerja. Banyak yang seperti itu juga ya. Salah satunya seperti itu. Ada juga memang bahasa aslinya dari 4 huruf. Nah, ini yang rubai, yang mazidnya nih, yang perlu jadi catatan.
Yang mazid asalnya dari zalzala nih, ditambah, bisa ditambah di sini. Wa mazidan ala rupi madihil arbaati adalah yang ditambahkan atas 4 huruf atas huruf madinya yang 4. Seperti ar-rubai al-mazid. Nah, ini kan apa namanya? Ada yang tambahan ini, harjama ihronjama dari zalzala, lihat ditambah 1 huruf. Harfun wahidun. Asalnya zalzala ditambah ta. Tazalzala. Nah, ada tambahan zalzala. Kita lihat di sini apa sih bedanya zalzala dengan tazalzala? Pasti akan berubah maknanya. Kita cari di sini. Zalzala apa artinya? Zalzala mengguncang, mengguncangkan. Zalzala menggoncangkan. Zalzalallahul ardo, Allah mengguncangkan bumi. Kalau tazalzala pasti robah. Tazalzala artinya bergoyang. Beda kan? Menggoyangkan dengan bergoyang. Kalau menggoyangkan ada orang atau pihak yang menggoyangkannya, seperti tadi zalzalallahul ardo, Allah menggoyangkan bumi atau mengguncangkan bumi, gempa misalkan. Nah, itu Allah yang menggoncangkan. Kalau tazalzala, nah ini menjadi intransitif atau lazim. Tazalzalal ardu, nah, tidak membutuhkan pelaku yang dilakukan, maksudnya tidak membutuhkan objek. Di sini hanya membutuhkan fa'il saja atau subjek saja. Tazalzalal ardu, bumi itu berguncang, cukup kata seperti itu saja. Itu berbedanya ya. Jadi kenapa butuh mazid? Untuk merubah makna. Dan yang kedua, bisa ditambah dengan harfani. Nah, tambahannya itu bahwa fi'il mujarrad boleh ditambah dengan 2 huruf. Contoh di situ apa? Harjama. Kita lihat harjama, menghimpun, mengumpulkan, atau mengumpulkan atau menghimpun. Kemudian kita tambah 2 huruf, yaitu alif dan nun. Dari harjama menjadi ihronjama, terkumpul. Nah, seperti itu kegunaan mazid itu ya. Jadi mazid itu merubah kata. Dan ini memang harus diketahui nanti teori dan kaidah-kaidah menjadi apa dan menjadi apanya itu nanti ada pada pelajaran tertentunya. Tetapi ini hanya pengenalannya bahwa rubai mazid dan sulasi mazid adalah berubah makna dari mujarrodnya, yang mana fi'il atau kata kerja dalam bahasa Arab itu ada 2 bentuk. Yang pertama bentuk sulasi, yang kedua ada bentuk rubai, yang kedua-duanya terbagi pada mujarrad dan mazid, yang mana mujarrad bisa ditambah 1, bisa ditambah 2. Kalau yang sulasi bisa ditambah 1, 2, 3. Nah, ini yang sulasi itu tambahannya bisa sampai 3 ya, bisa 1, bisa 2, bisa 3, itu sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, makanya di dalam sulasi mazid ini ada yang istilahnya sudasi. Sudasi itu apa? Fi'il madi yang menjadi 6 hurufnya, seperti ini: istaghfaro, alif, sin, ta, ghin, fa, ro, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu kan sampai 6 gitu. Itu sebutnya sudasi. Itu dari mazid biasanya sudasi, yang mana maknanya udah berubah dari huruf asli yang 3. Sudah. Nah ini yang tadi ya. Nah ini yang auzanus sulasil mujarrad yang saya tadi tulis di Word. Kita lihat lagi. Fa'ala yaf'ilu if'il. Nah, ini kata kerja yang lainnya ada di sini. Apa? Yaitu fi'il amr. Ini lebih komplit lagi. Fa'ala yaf'ilu if'il. Jalasaya jelisu ijlis. Nah, itu bab ke-1. Kemudian pola yang kedua. Fa'ala yaf'ulu uf'ul, nasoroyan suru, fi'il amrnya unsur. Yang ketiga, fa'ala yaf'alu if'al. Apa itu contohnya?
Fataha yaftahu iftah. Yang keempat, fa'ila yaf'alu if'al. Apa contohnya? Alima ya'lamu i'lam. Nah, I'lam. alima ya'lamu i'lam. Yang kelima, Fa'ila yaf'alu Ayat i'lam. if'il. contohnya Hasiba Siba yahsibu. yahsibu ihsib. sib. Yang keenam, Maula yaqulu Lu. asuna yasunu uhsun. hasuna Uksun. uhsun. Nah, ini adalah wazan yang mana merupakan sulasi. Maksud sulasi ini melihatnya ke fi'il madinya. Itu sulasi itu. 3 fi'il madi yang aslinya yang mujarrad yang tidak ditambah apa-apa. Nah, di sini untuk sekali lagi untuk melihat dia masuk kepada bab mana, nggak usah dibikin bingung, lihat langsung ke kamus, akan kita ketahui dari bab mana mereka berasal atau kata itu berasal, ya. Tidak akan sulit. Nah, kalau ini wazan-wazan sulasi mazid. Nah, wazan sulasi mazid di sini nggak ada wazan sulasi mujarrad yang sini ya. Coba kita lihat dulu ke bawah. Oh, ada nih. Jadi wazan rubai mujarrad hanya satu. Ke mujarrad dulu ya. Wazan rubai mujarrad, fa'lala yufa'lilu fa'lil. Nah, ini. Fa'lala yufa'lilu fa'lil itu yang rubai mujarradnya ya. Fa'lala yufa'lilu fa'lil. Dahroja yudahriju dahrij. Nah, dahroja ini dari timbangan fa'lala. Fa'lil jadi dahrij. Kita lihat apa arti dahroja. Dahroja menggulung ya, betul, menggulung tadi. Dahroja itu menggulung karpet, menggulung tikar. Dahroja yudahriju dahrij. Dahrij gulung lah. Dahrij. Nah, itu rubai ya. Rubai itu yang mana dia hanya 4 huruf asli. Itu pa, ain, lam, dal, ha, ro, dan jim. Itu 4 asli. Itu seperti itu. Nah, kita mau dilanjutkan dulu ke yang mazid nggak atau sudah dulu? Baru 45 menit, masih ada waktu. 10 menit lagi. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Nah, di sini al-mazid fihi harfun, yang tambahannya 1 huruf. Ada af'ala, ada fa'ala, ada fa'ala. Nah, ini tasrifan itu di sini ya. Yang mazid untuk 3 huruf itu ditambah 1 huruf. Al-mazid fihi harfun, yang ditambah 1 huruf. Di sini adalah af'ala yuf'ilu af'il. Contohnya apa? Aslama yuslimu asli. Asli. Nah, yang kedua ada di tad'if, dimudha'afkan. Fa'ala yuf'ilu fa'il. Contohnya Kabbar kabbiru kabbir. yang ketiga ini ditambah alif di tengah. Fa'ala yufa'ilu fa'il. Apa contohnya? Jahada yujahidu jahid. Jahada yujahidu jahid. Nah, ini adalah fi'il mazid dari sulasi dengan 1 huruf. Nah, sekarang ditambahnya 2 huruf. Ada berapa nih yang ditambah 2 huruf itu? Ada 5. Yang pertama tafa'ala, maksudnya ditambah ta di awal dan ain, kan jadi 2 huruf. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'al. Contohnya Ta'allam ta'allam. ta'allam. Oke. Kemudian yang kedua itu ditambah ta dan alif. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'al. Contohnya Ta'awana Ta'awan. ta'awan. Nah, itu. Nah, sekarang yang ketiga, nomor 3 dari tambahan 2 huruf, yaitu di sini ditambah alif dan nun di awal, in jadinya. In fa'ala yan fa'ilu in fa'il. Apa contohnya? in qata'ayan Koti. Oke, nah ada lagi yang keempat, ternyata ada 5 untuk tambahan 2 huruf itu. Ifta'ala ditambahnya alif dan ta setelah fa. Ifta'ala yafta'ilu ifta'il. Contohnya
Ijtahada yajtahidu Ijtahada ijtahid. yajtahidu ijtahid. Oke, kemudian ada lagi tambah alif dan lam di akhir jadi if'al, yaf'alu, if'al. Contohnya apa? Iswadda Iswadda yaswaddu. yaswaddu Nah, iswadda. ini fi'il amarnya itu sama dengan fi'il madinya nih. Kan fi'il amar iswada yang keduanya nih, itu fi'il amar kata perintah. Tapi mirip dengan kata fi'il madinya ya. Iswada yaswadu iswada. Nah, ini yang ditambah 2 huruf dari sulasi mazid. Nah, di sini yang terakhir adalah sulasi mazidnya itu yang ditambah 3 huruf. Ada 4 jenis. Yaitu yang pertama yang tadi sudah istaf'ala, yaitu alif, sin dan ta. Jadi istaf'ala, yastaf'ilu, istaf'il. Contohnya apa? Istaghfara yastaghfir. Nah, itu istighfar ya. Istaghfir. Nah, kemudian yang tambah 3 huruf dari alif, wau. Iya, wau ya, berarti 3. Alif, wawunya ada 2. If'au wala. Ah, ini wawunya ada 2 sebetulnya. If'au wala, yaf'au ya lu. If'awil. Contohnya ijlawid, if'awil. Nah, kemudian yang ketiga if'au ala, ini apa saja tambahannya, coba lihat. Alif waw. Alif waw. Wau ain. Yang ketiga, iya betul, alif waw ain ya. Ada Ain, ainnya 2 tuh berarti tambahan. If'au ala, yaf'au ilu, if'au il. Apa contohnya? Igoraurik. Kemudian nomor 4 itu berapa tambahannya? Apa aja tambahannya? 3. Apa saja? Alif, Alif alif, lam. alif, lam. Alif, lam sama alif ya. Alif, lam. Ada 3. Alif, lam. If'al, yaf'alu, if'al. Contohnya? Izhar wa Ijharu, yajharu, ijharu. Tuh, jadi tambahan dalam mazid itu ada 1 huruf, ada 2 huruf, ada 3 huruf yang maksimum ya. Maksimum itu adalah dari sulasi. Kalau kita lihat yang rubai tambahannya sih apa? Hanya 3 nih yang rubai itu. Yang rubai ini lebih mudah. Auzanur rubai al mazid pih. Nah, ini bentuk-bentuk dari rubai yang ditambah. Nah, kalau ini mah enggak dipecah-pecah ya. Tapa'lala. Tapa'lala apa tambahannya? Dari pa'lala atas? ta Ta. ta Fa. lam. Kan lihat ini Ta, rubai itu ta sama lam. Pak Ta sama Lala. lam. Ta lam. tak saja dong. Kan Oh, ini iya. ini Lam, mujarabnya lam, lam, pa'lala. Lam. Iya, hanya Lam, tak ya, saja. lam. Tak saja dong. Lihat. Ini kan pa'lala itu rubainya mujarad. Ini pa'lala Oh, iya. pada rubai ini lam yang kedua itu dianggap asli. Oh iya. Paham nggak? Jadi Ya. kan rubai itu kan harus 4. Rubainya murni karena Oh, iya. huruf asli di dalam bahasa Arabnya misalkan dahroja, da, ho, ha dan ro dan jimnya ini asli. Sehingga pa'lala pun ini harus dianggap asli. Bukan lamnya bukan lam tambahan ini. Ya. Gitu. Jadi pa'lala ini asli. Berarti kalau tapa'lala mana yang tambahannya? Ta. Ta. Iya, tapa'lala ya tapa'lalu tapa'lal. Contohnya Tadah roja. Tadah roju. ya tadah roju, tadah roj. Nah, kemudian yang kedua tambahannya apa? Alif dan nun. Alif dan nun. Iya betul, alif dan nun. If'an lala yaf'an lilu if'an lil. Contohnya apa? Ihram jama, jama, ihram jim. Ihron jim. Nah, itu tambahannya alif nun. Yang ketiga apa saja tambahannya? Coba lihat. Alif dan lam. Alif lam. Alif lam ya itu mah. If'alal ya, alif dan lam hanya 2 tambahannya. If'alal ya, alil if'alil. Oke, contohnya apa itu? Sya'ra. Nah, ini hampir mirip, bukan hampir mirip, memang sama ya fi'il amr dengan fi'il madinya ya. Ya. Iksa'irro dan iksa'irro. Nah, itu adalah bentuk-bentuk dari penambahan dari rubai.
Ternyata rubai pun begitu, boleh ditambah dengan maksud merubah makna, itu ya. Nah, nanti mungkin kedepannya kita akan mempelajarinya perubahan maknanya justru. Kalau ini kan hanya mempelajari bentuk-bentuknya. Nanti insya Allah mungkin pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan membahasnya perubahan makna. Kalau perubahan ini ke sini jadi apa, itu juga ada nanti. Oke, kita cukupkan dulu ya. Sudah masuk kepada rubai sulasi. Sulasi apa tadi, apa saja? Begini pertanyaan saya. Fi'il dalam bahasa Arab itu ada apa aja? Fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Nah, itu. Jadi ada itu apa disebutnya? Yang 3 Wajan. Wazan. bukan huruf asli 3 itu sebutnya apa? Fi'il Mujarrad. apa? Sulasi. Sulasi mujarrad. Sulasi. Dan yang huruf 4 itu apa sebutnya? Rubai. Oke, Rubai. sulasi dan rubai mempunyai yang asli dan mempunyai tambahan. Yang 3 huruf yang asli tanpa tambahan disebutnya? Sulasi Sulasi mujarrad. Sulasi mujarrad. Kalau yang 4 huruf asli tanpa tambahan? Rubai Rubai mujarrad. mujarrad. Kalau yang ditambah untuk merubah makna, yang 3 huruf asli disebut? Sulasi majid. Mazid. Sulasi majid. Kalau yang 4 huruf dan ditambah untuk merubah makna, yang disebut? Rubai majid. Mazid. Mazid. Begitu. Jadi itu kesimpulannya, bahwa rubai, baik rubai atau sulasi, mempunyai mazid dan mujarrad.